Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun Bapak mengucapkan selamat datang di Pondok Modern Al-Amanah atau Madrasah Sanawiyah Al-Amanah. Semoga kedepannya kalian bisa menimba menuntut ilmu di pondok ini, menggali ilmu di pondok ini, dan juga menumbuhkan atau mengasah diri kalian supaya bisa mempunyai keterampilan yang telah disediakan di dalam pondok ini. Kemudian Bapak juga mengucapkan mengingatkan kepada kalian bahwa kalian sekarang sudah duduk di kelas 1 SMP atau ada kelas 1 Sanawiyah. Artinya anak-anak sekalian bukan lagi anak SD yang masih banyak main-main, tapi kalian sekarang sudah duduk di bangku SMP atau Sanawiyah. Berarti harus ada perubahan pola pikir, tingkah laku, dan kepribadian, sehingga akan muncul di antara kalian bibit-bibit unggul yang bisa memberikan warna kehidupan di khususnya Bau dan dunia untuk Indonesia. Sebelum kita belajar lebih lanjut, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa yang dipanggil namanya sudah hadir ya? Ahmad Rehan, hadir Pak. Ahmad Dhani, Ahmad Hidayat, Akbar Amir Karim, Akbar Sofan, Akmal, Alfikran, Anugrah Pratama, Bapak Soraya. Yang hadir sekarang berapa orang? 15. Berapa? 15 orang. Jumlah kalian 20 orang. 20 orang. Ya, yang lainnya sakit, ada yang sakit, ada yang lagi piket. Kita doakan teman-teman kalian yang belum bisa hadir pada ya. Doa dipimpin sama ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Alfikran. Alfikran, ya, silakan doa dipimpin dengan Alfikran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu pikiran kita sehingga kita dapat menerima pelajaran pada pagi hari ini dengan sempurna dan kemudian keberkahan dilimpahkan oleh kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke baik anak-anak, coba perhatikan kanan kiri kalian. Jika ada sampah atau kotoran silakan diambil dan dibuang di luar. Ada? Tidak ada? Oke. Siapa piket kelas hari ini? Oh ya, mantap. Beri tepuk tangan untuk piket kelas hari ini. Oke, anak-anak, untuk memfokuskan kalian
mari sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan memberikan kalian sebuah yel-yel. Ikuti Bapak ya. Sebelumnya Bapak dulu yang duluan. Contohnya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Ngerti? Ngerti. Oke. Tepuk semangat. Oke, baik anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam dengan judul Nabi Muhammad sebagai sabar ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Tentunya waktu SD kalian telah mempelajari bagaimana sejarah kebudayaan Islam itu yang membahas tentang Nabi Muhammad sebagai mengetahui kondisi bangsa. Sebelum datangnya Islam, siapa yang masih ingat pelajaran SD-nya ketika itu? Aku masih dulu di bangku SD. Tentunya kalian sudah mempelajari entah itu yang dari SD MII, SD Madrasah Ibtidaiyah, pasti telah mempelajari SKI, dan ada pun yang dari sekolah negeri pasti telah mempelajari ini dalam pendidikan agama Islam atau PAI. Siapa yang masih ingat bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam? Apa yang disembah oleh orang-orang Arab pada sebelum datangnya Islam? Oke. Terus pada hari ini kita akan mempelajari tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Oke, baik anak-anak. Sebelum Bapak menjelaskan tentang mengenai Nabi Muhammad sebagai rahmat untuk alam semesta, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan atau menyampaikan tentang kompetensi dasar dari pembelajaran atau materi judul ini. Kompetensi dasarnya yaitu satu, menganalisis misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang kedua, menyimpulkan misi Nabi Muhammad SAW atau SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu tujuan pembelajaran daripada judul ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, diharapkan yang pertama, siswa dapat menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi setelah kalian mempelajari pelajaran ini, kalian bisa menjelaskan kepada orang-orang atau kepada teman Anda atau siapapun tentang misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan kedua, siswa dapat menguraikan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang keempat, siswa dapat menyimpulkan misi Nabi Muhammad. Yang kelima, siswa dapat menyusun laporan mengenai misi Nabi Muhammad. Jadi nanti sebentar kalian akan menyusun laporan setelah melakukan diskusi. Yang keenam adalah siswa dapat menampilkan hasil laporan mengenai misi Nabi Muhammad SAW. Oke, berikut ini Bapak akan menampilkan video dan foto tentang kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Bapak harapkan kalian mengamati, menyaksikan dan mengamati dari gambar atau video yang Bapak tampilkan. Nanti di akhir daripada video itu Bapak akan menanyakan tentang apa saja yang didapat dari tontonan kalian tadi.
atau kegelisahan yang timbul dalam diri kalian terkait video tadi, silakan Bapak beri waktu untuk bertanya atau mengomentari tentang video tadi. Silakan, Ahmad. Apa agamanya orang Arab sebelum datangnya Islam? Oke, apa agama orang Arab sebelum datangnya Islam. Siapa lagi yang mau bertanya selain Ahmad? Ya, Ahmad, apa yang mau ditanyakan? Apa mata pencaharian bangsa Arab? Apa mata pencaharian orang-orang Arab sebelum datangnya Islam? Ya, sudah ada pertanyaan, mungkin ada lagi. Ya. Keadaan sosial bangsa Arab. Ya. Kenapa? Katanya wanita itu kalau di kalangan Arab dikubur hidup-hidup. Oh ya. Kenapa bisa atau bagaimana keadaan sosial orang-orang Arab sebelum datangnya Islam? Karena dia mendapat contoh atau kabar bahwa orang wanita Arab itu sebelum datangnya Islam dikubur hidup-hidup. Oke, ada yang lain? Ya, permisi, silakan. Bagaimana keadaan politik bangsa Arab sebelum datang Islam? Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dipimpin oleh kelompok satu ya. Terus kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 ini. Nah, kalian nanti menggabung sama Tirmizi. Kemudian ini Alfa menggabung sama kelompok sini, kelompok 3. Terus Ahmad bergabung sama kelompok 2. Jadi satu kelompok ada terdiri dari 3 orang dan terdiri dari 4 orang. Ya, sekarang boleh membentuk kelompok. Silakan. Empat kelompok. Sudah? Gimana terserah kita? Oke. Anak-anak, sekarang kalian sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Sekarang Bapak akan memberikan tugas atau kalian memberikan tugas untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian telah ajukan tadi. Untuk kelompok 1 membahas tentang pertanyaan dari rekan kita atau teman kalian Ahmad menanyakan tentang apa kepercayaan orang Arab sebelum datangnya agama Islam atau kepercayaan orang Arab pra-Islam. Ngerti? Oke, untuk kelompok 2 kalian membahas tentang atau mencari informasi tentang kondisi bangsa Arab kondisi sosial bangsa Arab sebelum datangnya atau pra-Islam. Kondisi sosial bangsa Arab pra-Islam. Terus kelompok 3 membahas tentang kondisi ekonomi bangsa Arab pra-Islam. Ekonomi. Kemudian kalian kelompok 4 membahas kondisi perpolitikan bangsa Arab pra-Islam atau sebelum datangnya Islam. Oke, Bapak beri kalian waktu 10 menit untuk melakukan diskusi. Silakan melakukan diskusi, mencari informasi dari berbagai sumber, entah itu dari internet atau buku yang tersedia atau buku-buku yang mendukung atau terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, bagaimana? Ada kesulitan? Ada. Kelompok 2 ada kesulitan? Ada. Kelompok 3 ada kesulitan? Kelompok 4? Sejauh ini belum ada. Oh iya, silakan lanjutkan.
telah berakhir 10 menit berlalu. Tandanya waktu diskusi telah selesai. Oke, sekarang Bapak akan minta di antara kalian, Bapak meminta putusan dari tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan permasalahan yang telah diberikan. Untuk kelompok 1, siapa putusan? Kelompok 2? Ya, Ahmad. Kelompok 3? Kelompok 3 siapa? Kelompok 4? Ya, Pak. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Putusan kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 untuk mempresentasikan kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam. Pada awalnya masyarakat Makkah adalah menganut agama tauhid yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, istrinya Sayyidina Hajar. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, putusan kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 untuk membacakan teks akan mempresentasikan tentang kondisi sosial bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab memiliki karakter positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya. Itu saja yang saya sampaikan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang silakan. Oh ya, Akbar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Kami dari kelompok saya selaku perwakilan dari kelompok 4 akan mengabarkan kepada teman-teman sekalian mengenai apa yang telah kami bahas bersama mengenai kondisi politik bangsa Arab pra-Islam. Kondisi bangsa Arab sebelum Islam ada 3 kubu yang berada di Arab, yakni pertama Kekaisaran Nasrani Bizantium dan Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti India yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota di Konstantinopel merupakan bekas Imperium Romawi Barat dari masa klasik. Pada pertemuan abad ke-7, wilayah imperium ini telah meliputi Asia Kecil. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah hasil presentasi dari kalian semua. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari hasil diskusi kalian atau apa yang kalian presentasikan tadi, di sini Bapak akan memberikan penegasan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa kondisi bangsa Arab pra-Islam itu sesungguhnya mereka itu adalah kaum jahiliyah. Jahiliyah di sini dalam arti mereka itu tidak bodoh sebenarnya, tidak bodoh-bodoh amat. Karena
Karena dari sisi pengetahuan mereka itu maju. Mereka sudah mengenal syair, mereka mengenal tentang sistem kerajaan, politikan juga begitu. Dari segi kondisi kepercayaan yang mereka anut itu adalah kepercayaan tentang menyembah berhala, di mana berhala itu dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai, di mana dia ketika itu pergi ke Syria, dia dapati orang-orang Syria menyembah berhala. Nah, di situ dia tertarik untuk bisa membawa berhala itu ke kota Mekah dan diletakkan di samping Ka'bah. Maka dia meminta kepada penduduk Syria untuk dijadikan oleh-oleh satu berhala itu dibawa ke Ka'bah. Maka diawalilah di situ awalnya masyarakat Arab menyembah berhala. Kemudian dari sisi ekonomi mereka itu khususnya orang-orang yang tinggal di Badui, orang-orang Badui atau orang-orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka itu adalah penduduk yang senang sekali mengembala. Mereka mengembala hewan ternak mereka di gurun pasir atau di tempat-tempat yang mempunyai rumput-rumputan sehingga hewan ternak mereka bisa makan. Kemudian dari sisi ekonomi, dari sisi politik, mereka itu telah berdiri berbagai macam kerajaan. Ada beberapa kerajaan yang telah memerintah di negara Arab. Dari penjelasan ini, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan atau menarik kesimpulan? Silakan. Siapa di antara kalian? Saya Pak. Ya, silakan. Bangsa Arab itu sebelum datang Islam sudah bukan bangsa yang terlalu tinggal nama. Ya. Karena dalam kondisi politik mereka yang sudah mengenal dengan pemerintahan, kondisi ekonomi mereka yang sudah juga pintar berdagang, lebih dalam kondisi sosialnya orang-orang pintar bersyair, loyal dalam kepemimpinan. Namun mereka disebut dengan kaum jahiliyah. Oke, baik anak-anak. Demikianlah kesimpulan yang ditarik oleh teman kalian bahwa kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa kondisi bangsa Arab itu mereka itu adalah kaum jahiliyah. Bukan berarti jahiliyah di sini artinya bodoh, bukan berarti mereka itu bodoh secara akademik atau secara otak. Namun yang dimaksud bodoh karena mereka menyembah berhala. Kita ingat cerita Nabi Ibrahim bagaimana ketika dia menghancurkan itu patung-patung daripada Namrud. Setelah dia menghancurkan, dia gantung palu-palu itu di leher daripada batu yang besar itu. Kemudian ditanya, Namrud bertanya, siapa yang menghancurkan berhala itu? Jawablah Nabi Ibrahim, tanya saya sama patung itu. Namun patung itu tidak bisa menjawab. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Namun dari pembelajaran ini Bapak akan memberikan kalian tugas, dimana kalian akan menjawabnya nanti di rumah. Silakan ditulis. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas ini kalian terdiri dari 5 nomor. Kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kalian kumpul dan kalian kumpulkan minggu depan. Silakan ditulis. Oke, sudah selesai menulis? Ya. Akhirnya kita tiba di penghujung pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan kita bisa lebih lagi meneladani daripada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu mari kita berdoa selesai belajar. Doa dipimpin oleh Al-Fikran. Silakan.
mengakhiri